Apa yang didengarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Yaitu Umar bin Khattab mengatakan kepada Munkar dan Nakir, "Wahai Munkar dan Nakir, aku peringatkan kalian dan sekaligus menjadi wasiat saya kepada kalian." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat di dalam kehidupan kita. Nikmat yang tidak ada habisnya. Nikmat yang tidak ada batasnya. Nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Dalam firman Allah disebutkan, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika engkau hendak ingin menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, kata Allah, engkau tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa menjadi penuntun. Nabi yang senantiasa menjadi uswatun hasanah di dalam kehidupan kita. Dan sehingga ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Alhamdulillah. Pada kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah, yaitu kisah seorang Khalifah Umar bin Khattab yang ketika pada saat wafat bercakap dengan malaikat Munkar dan Nakir. Maka dia dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat seluruh orang-orang mengantarkan jenazah Umar bin Khattab dan selesai dimakamkan, dan setelah itu orang-orang yang mengantarnya meninggalkan makam ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memilih untuk tinggal. Untuk apa Sayyidina Ali memilih untuk tinggal? Adalah ingin mendengarkan suara dari dalam kubur, dari dalam makam Umar bin Khattab. Maka setelah beberapa lama kemudian, Ali bin Abi Thalib memperhatikan suara dari dalam makam Umar bin Khattab itu, maka terdengarlah suara. Apa yang didengarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Yaitu Umar bin Khattab mengatakan kepada Munkar dan Nakir, "Wahai Munkar dan Nakir, aku peringatkan kalian dan sekaligus menjadi wasiat saya kepada kalian. Setelah ini, jangan engkau mendatangi orang-orang yang beriman dalam keadaan rupa buruk seperti itu, dalam rupa yang menyeramkan seperti itu. Karena aku saja sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya takut dan terkejut melihatmu. Bagaimana dengan orang-orang setelah aku? Ya. Bagaimana dengan yang bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka apa kata Munkar dan Nakir? "Baik, wahai Umar bin Khattab, kami mendengar dan patuh kepada perintah Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka setelah itu, ketika Munkar dan Nakir ingin menemui jenazah, maka Munkar dan Nakir menampilkan dengan penampilan sebaik-baik mungkin kepada orang-orang yang beriman. Maka pada saat itu apa yang dikatakan setelah mendengar ucapan itu, setelah mendengar dari dalam makam Umar bin Khattab itu, apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib? Apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib? Yaitu, demi Allah, Umar bin Khattab ini, dia bermanfaat kepada manusia semasa hidupnya dan juga semasa wafatnya. Karena itu tadi, setelah mendengar percakapan Umar bin Khattab dengan malaikat Munkar dan Nakir, ya, maka saudara-saudara dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi Umar bin Khattab adalah sahabat yang memiliki sejuta keutamaan di dalam kehidupannya.
Rasulullah dalam banyak kesempatan memuji Umar bin Khattab. Dan di antara pujiannya adalah Umar bin Khattab ini tegas. Tapi ketegasan Umar bin Khattab ini membuat setan-setan takut. Membuat setan jadi takut kepada Umar bin Khattab. Saking ditakutinya oleh setan. Setan ini nggak berani lewat kalau Umar bin Khattab pernah melalui satu tempat. Maka setan ini tidak akan berani melewati tempat yang pernah dilewati oleh Umar bin Khattab. Masya Allah. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah yang diriku berada dalam genggamannya, tiada satupun setan yang berani melewati jalan, sebuah jalan yang luas, ketika Umar bin Khattab pernah melewati jalan itu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar. Dan Umar bin Khattab juga dikaruniai kecerdasan di atas rata-rata sahabat pada umumnya. Nah, dan beliau juga sering mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu mengetahui hal yang gaib dan hal-hal yang belum terjadi. Nah, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang-orang terdahulu sebelum kamu, bahwasanya orang-orang terdahulu sebelum kamu ada di antara mereka yang mendapatkan ilham, tapi mereka bukan dari kalangan Nabi. Dan kalau itu terjadi di tengah umatku, maka beliau adalah Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Dan pada saat Umar bin Khattab dijadikan sebagai khalifah, Umar bin Khattab bertanggung jawab penuh, bertanggung jawab dengan baik, dan memperhatikan setiap bijakan-bijakan yang diambilnya yang mempunyai dampak sebagai pemerintah. Hal itu bisa dibuktikan dengan ucapan Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa andaikan ada seekor unta yang mati sia-sia karena kebijakanku, saya takut Allah akan meminta pertanggungjawabanku karena kematian unta itu. Nah, itulah ucapan Umar bin Khattab yang kita kenal selama ini. Yang membuktikan sebagai bukti bahwa Umar bin Khattab ini betul-betul memikirkan apa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Dan dia betul-betul sangat bertanggung jawab dan sangat melaksanakan dengan baik amanah ini sebagai seorang khalifah. Maka saudara-saudara akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua. Dapat kita memetik sebuah hikmah di dalamnya. Bahwa di dalam kehidupan ini salah satu modal utama kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepadanya. Dan ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita wafat dan berjumpa dengan Munkar dan Nakir, maka Munkar dan Nakir akan menampakkan dirinya kepada kita dalam keadaan wajah yang sebaik mungkin, tidak dengan wajah yang menyeramkan. Dan yang kedua yang bisa kita ambil hikmahnya adalah sebagaimana pribadi prinsip Umar bin Khattab ini, yang ketika memimpin, yang menjadi seorang khalifah pemimpin, betul-betul bertanggung jawab dan menjalankan amanah ini dengan baik. Dan juga memikirkan setiap tindakan kebijakan yang ingin diambil oleh Umar bin Khattab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita semua. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama para sahabat, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Wabillahi taufiq wal sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.